Dalam labirin kekuasaan dan strategi, membalikan arah sebuah lembaga raksasa bukan hanya menuntut kecerdasan yang tajam, tetapi juga keberanian untuk memimpin dengan visi yang jelas. Untuk itu kita pasti kenal Ignatius Jonan, seorang figur yang merupakan arsitek di balik salah satu transformasi paling dramatis yang pernah dilihat oleh negeri ini. Di PT Kereta Api Indonesia, sebuah perusahaan yang kala itu terbelit dalam tradisi dan ketidakcukupan, Jonan menerapkan taktik yang bukan hanya memperbaiki, tapi juga memperbarui inti sebuah perusahaan. Dari kehidupan awalnya yang penuh dengan kesederhanaan hingga meraih puncak dalam hierarki perusahaan, ia membuktikan satu hal, bahwa dengan kepemimpinan yang tepat, bahkan raksasa yang paling tidak bergerak sekalipun dapat berdansa. Ikuti cerita tentang bagaimana satu orang bisa mengubah dan melakukan transformasi luar biasa di dalam video berikut. Pengenalan Ignatius Jonan. Ignatius Jonan lahir pada tahun 1963 di Singaraja, Bali, Indonesia. Beliau tumbuh dalam keluarga yang beragam latar belakangnya, dengan ayah yang berkebangsaan Jawa dan ibu dari Bali. Masa kecil Jonan dihabiskan di berbagai kota di Indonesia, yang memberikannya pengalaman budaya yang luas dan memperkaya wawasannya. Jonan menunjukkan ketertarikan dan kecakapan dalam studinya sejak dini. Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan memperoleh gelar sarjana teknik. Setelah itu ia melanjutkan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, di mana ia mendapatkan gelar sarjana hukum. Pendidikan formal di dua bidang yang berbeda ini menyiapkan Jonan dengan pengetahuan teknis dan kelegaan yang kuat yang kelak sangat berguna dalam karirnya. Jonan menekuni karir profesionalnya di perbankan, sebuah sektor yang sangat berbeda dari yang akhirnya ia tekuni. Ia bekerja untuk Citibank di Jakarta selama beberapa tahun, kemudian pindah ke Bank Sumitomo Mitsui, di mana ia menangani berbagai proyek investasi dan keuangan. Pengalaman di sektor keuangan ini mempertajam keahliannya dalam analisis dan manajemen keuangan, serta memberinya wawasan tentang operasi bisnis internasional. Pada tahun 2009, Jonan membuat perubahan signifikan dalam karirnya dengan beralih dari sektor perbankan ke sektor publik. Ia diangkat sebagai direktur utama di PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI, di mana ia menghadapi tantangan besar untuk mereformasi perusahaan yang saat itu dilanda berbagai masalah, mulai dari infrastruktur yang usang hingga pelayanan yang kurang memadai. Di bawah kepemimpinan Jonan, PT KAI mengalami transformasi besar-besaran. Ia memulai serangkaian reformasi yang meliputi perbaikan infrastruktur, pembaharuan armada kereta, dan implementasi sistem tiket elektronik untuk memerangi korupsi dan meningkatkan efisiensi. Jonan juga menetapkan standar ketat untuk ketepatan waktu kereta yang meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan secara signifikan. Dengan kebijakan zero tolerance terhadap keterlambatan dan penekanan pada keamanan serta layanan pelanggan, PT KAI bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih modern dan profesional. Pada tahun 2014, Jonan diangkat menjadi Menteri Perhubungan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo. Sebagai menteri, ia terus memperkenalkan berbagai kebijakan reformasi, termasuk peningkatan infrastruktur transportasi dan regulasi keselamatan yang lebih ketat. Ia terkenal karena gaya kepemimpinannya yang tegas dan fokusnya pada detail, yang memastikan bahwa program dan inisiatif yang dijalankan pemerintah diimplementasikan dengan efektif. Kepemimpinan Ignatius Jonan telah meninggalkan dampak yang signifikan pada setiap sektor yang ia sentuh. Dari perbankan hingga transportasi publik, Jonan dikenal sebagai pemimpin yang pragmatis, visioner, dan tidak takut untuk mengambil langkah berani dalam menghadapi tantangan. Kedalaman pengetahuannya bersama dengan pendekatan yang berorientasi pada hasil telah membawa perubahan positif yang berkelanjutan bagi banyak orang di Indonesia. Pelajaran kepemimpinan dari Ignatius Jonan. Yang pertama, kepemimpinan yang berorientasi pada detail dan ketepatan waktu. Jonan menerapkan kebijakan ketat terhadap ketepatan waktu kereta yang tidak umum ditemukan di layanan kereta api sebelumnya. Beliau memperkenalkan denda bagi masinis dan kru yang tidak tepat waktu, mengurangi keterlambatan dari yang sebelumnya sering terjadi menjadi jarang. Implementasi sistem manajemen operasi terpusat yang memungkinkan pengawasan real time terhadap posisi kereta yang meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Yang kedua, meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan dan standarisasi. Jonan menginisiasi program pelatihan reguler untuk semua level karyawan, meningkatkan standar pelayanan dan keselamatan. Ini mencakup pelatihan untuk masinis, petugas, tiket, dan staf layanan pelanggan. Pembaruan dan standarisasi fasilitas di stasiun
dan di kereta, seperti kebersihan dan kenyamanan yang secara langsung meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, transformasi teknologi dan inovasi. Pengenalan tiket elektronik dan sistem booking online yang menggantikan sistem tiket manual yang rentan terhadap penipuan dan inefisiensi, memudahkan proses pembelian tiket dan mengurangi antrian panjang di stasiun. Pembangunan infrastruktur baru dan renovasi rel kereta yang memungkinkan operasi lebih efisien dan kecepatan lebih tinggi serta peningkatan keamanan. Yang keempat, fokus pada keamanan dan kepatuhan regulasi. Menyelenggarakan kampanye kesadaran keamanan yang intensif, baik untuk penumpang maupun staf, yang mengurangi jumlah kecelakaan dan insiden keamanan secara signifikan, peningkatan standar keamanan kereta, dan pengaturan operasional yang lebih ketat, termasuk pembaruan peralatan keselamatan dan pelatihan keadaan darurat bagi karyawan. Yang kelima, kepemimpinan visioner dalam pembangunan berkelanjutan. Inisiatif untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan dan pengurangan emisi karbon di operasional kereta, seperti penggunaan bahan bakar lebih efisien dan perawatan kereta lebih baik. Pengembangan kereta api cepat dan modern yang menghubungkan kota-kota besar menunjukkan visi jangka panjang Jonan untuk integrasi transportasi yang lebih luas di Indonesia. Kisah Ignatius Jonan menginspirasi banyak pemimpin bahwa dengan kepemimpinan yang baik, komitmen dan strategi yang tepat, transformasi besar dalam sebuah organisasi bukan hanya mimpi. Melalui kepemimpinannya, PT KAI kini menjadi salah satu perusahaan BUMN dengan pertumbuhan dan pelayanan yang paling dihormati di Indonesia.